Jika Anda menerapkan PJBL dengan cara ini, Anda mungkin sedang membuang waktu dan merusak potensi siswa. Ini adalah 3 kesalahan fatal yang dilakukan 90% guru saat pertama kali mencoba project based learning. Oke. Kesalahan yang pertama adalah proyek itu tanpa driving question. Apa driving question? Nah, nanti saya akan membahasnya. Nah, kesalahan yang kedua itu adalah guru saat menilai kemampuan siswa itu dari hasilnya, bukan dari prosesnya. Kesalahan yang ketiga itu adalah tidak ada public product. Nah, tenang saja teman-teman. Dalam video ini saya akan memberikan cara memperbaikinya sekaligus membongkar framework gold standard PJBL atau Project Based Learning. Oke, halo semuanya, selamat datang di channel saya, Media Pembelajaran. Nah, di era yang penuh dengan tantangan dan perubahan ini, pendidikan tidak hanya lagi tentang menghafal fakta dan mengerjakan soal di kertas. Dunia itu membutuhkan generasi yang mampu berpikir kritis, bekerja sama, dan berkolaborasi, menciptakan solusi untuk masalah nyata. Nah, bagaimana caranya menciptakan pembelajaran seperti itu di kelas? Salah satu jawabannya adalah melalui model pembelajaran berbasis proyek atau lebih kita kenal dengan project based learning. Video ini kita akan membongkar secara mendalam apa itu PJBL, bagaimana filosofinya, dan prinsip-prinsipnya, contoh penerapannya, serta manfaat dan tantangan-tantangannya. Semoga setelah menonton video ini teman-teman bisa menggambarkan, teman-teman bisa membuat gambaran yang utuh tentang bagaimana PJBL bisa mengubah pengalaman belajar menjadi lebih bermakna. Oke, bagian pertama ini adalah mari kita memulai dengan pengertian dasar dari PJBL. PJBL itu adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa secara aktif terlibat dalam proyek nyata dalam jangka waktu yang panjang. Namun, PJBL itu bukan sekedar mengerjakan proyek di akhir pembelajaran, teman-teman. Dalam PJBL, proyek itu sendiri adalah inti dari proses pembelajaran. Nah, melalui proyek ini, siswa menggali konsep-konsep penting, mengembangkan keterampilannya, dan menghasilkan suatu produk atau solusi yang autentik. Mungkin landasan filosofi PJBL itu sebenarnya sudah ada sejak lama. Bahkan bisa ditelusuri kembali dari penelitian itu memberikan atau menunjukkan bahwa pembelajaran melalui pengalaman dan metode proyek itu lebih berarti jika terjadi melalui pengalaman langsung dan refleksi, bukan hanya melalui ceramah atau hafalan saja. Nah, penelitian juga menerangkan bahwa PJBL itu berakar pada pendidikan atau gerakan pendidikan progresif yang menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa, kolaboratif, dan relevan dengan kehidupan nyata. Lalu, apa sebenarnya tujuan dari PJBL ini? Nah, secara garis besar, PJBL itu bertujuan untuk membangun pemahaman mendalam tentang suatu materi. Jadi, siswa itu tidak hanya tahu apa, tetapi siswa itu harus tahu mengapa dan bagaimana juga. Nah, mungkin itu yang pertama. Yang kedua adalah mengembangkan keterampilan abad ke-21 ini yang sangat dibutuhkan dunia saat ini juga, seperti ya berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, dan kemampuan menyelesaikan masalah yang kompleks. Yang ketiga adalah mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dunia nyata, baik itu di perguruan tinggi ya, baik itu di dunia kerja maupun sebagai warga masyarakat yang bersosial. Ya, yang keempat adalah bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan aktif siswa. Nah, dari proyek-proyek yang telah dibuat oleh guru untuk siswa, biasanya terkait dengan minat mereka dan memiliki tujuan yang jelas. Siswa itu sangat senang, sangat termotivasi ketika dia itu cenderung terlibat aktif. Bukan sekedar mendengarkan, bukan sekedar memperhatikan gurunya. Ketika siswa itu terlibat aktif, dia akan cenderung termotivasi yang tinggi untuk belajar. Nah, dari sini kan sudah kita pahami bahwasannya PJBL itu memang menjadi solusi, memang menjadi suatu hal yang terobosan bagi para guru untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, untuk meningkatkan kemampuan siswa untuk memahami materi, untuk bisa menciptakan, bisa melakukan di kehidupan sehari-harinya. Nah, berdasarkan tinjauan literatur yang luas juga, PJBL itu terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa, terutama itu dalam hal pemahaman konseptual.
dan kemampuan menerapkan pengetahuannya. Nah, selain itu ya teman-teman, dapat diketahui juga bahwa PJBL itu memiliki dampak positif pada sikap belajar siswa. Seperti siswa itu akan percaya diri, siswa itu akan mandiri, dan siswa itu akan memiliki sikap yang positif terhadap mata pelajaran. Nah, dampak positif-positif ini itu menjadi penunjang untuk guru mentransfer, untuk guru memberikan pembelajaran di kelas. Jadi ya bagaimana kalau tidak kita lakukan PJBL ini dalam proses pembelajaran di kelas? Ya mungkin ya hanya ceramah saja, hanya menghafal rumus, hanya menghafal fakta, hanya menghafal ini itu dan lain-lain. Tapi siswa tidak terlibat aktif. Nah, ini mungkin bisa menjadi terobosan bagi guru untuk pembelajaran di kelas lebih bermakna lagi. Oke. Nah, jadi agar PJBL itu berangkat, agar PJBL itu benar-benar efektif dan tidak sekedar membuat proyek, tidak sekedar membuat hal baru di kelas, tidak sekedar membuat suatu gerakan di kelas. Tetapi salah satu penelitian, salah satu jurnal itu mengemukakan pada 2015 itu merumuskan apa yang disebut dengan gold standard PJBL. Ini adalah standar kualitas tinggi yang terdiri dari 7 elemen dasar utama atau elemen desain utama dari PJBL. Nah, mari kita bahas satu persatunya. Mungkin di part yang kedua. Sekian dari saya. Jangan lupa nonton atau lihat part 2-nya tentang 7 elemen desain utama dari PJBL ini yang berkualitas tinggi sesuai dengan jurnal dari penelitian terdahulu. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.